Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. UT itu sangat inklusif, menjadikan akses bagi siapapun. Selanjutnya, bagaimana pembuktian kualitas pendidikan di UT itu? Ya, kalau kita runut ya, pada saat penerimaan PNS tahun 2019, justru lulusan UT yang diterima paling banyak di negeri. Ya. Pemirsa Fakta Presisi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, saya Yahya. Di kesempatan siang hari ini, saya sedang berada di Aula SMK Negeri 3 Kuningan, yang mana pada kesempatan siang hari ini pula, Universitas Terbuka Bandung ya, tengah mengadakan OSMB untuk Kabupaten Kuningan. Tadi kami melihat secara langsung ya, dihadiri oleh Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Dian Rahmat Yanuar, dan beliau juga sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan ini, pemirsa. Juga kami lihat tadi juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, Profesor Dr. Elon Charlan, dan tentunya Rektor dari Universitas Terbuka, yaitu Pak Profesor Dr. Ali. Tadi kami juga menyaksikan ya dengan beberapa staf lainnya tentunya ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, saya ajak kepada Anda semua, mari kita ikuti bersama-sama terkait kegiatan yang sedang berjalan pada kesempatan siang hari ini. Saya percaya ada yang mungkin sudah bekerja, ada yang belum. Tapi saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini sebelum saya memberikan beberapa hal. Jadi kuliah itu, sekolah itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan, semata-mata untuk memberikan manfaat. Setinggi apapun gelar, S1, S2, S3, keberhasilan, kebahagiaan, keberkahan tidak diukur dari strata sarjana yang kita peroleh, tapi apa, sampai sejauh mana kita bermanfaat bagi orang. Itu yang ingin saya sampaikan. Asalkan identitas berfoto, nanti yang akan dicocokkan oleh pengawas keuangan di lokasi ujian itu adalah identitas berfoto dan juga kartu tanda peserta sendirian dalam belajar. Kalau tadi pagi itu saya datang ke sini, terus saya ada datanya sendiri, ada yang datanya rombongan. Untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa, saya ajak kepada Anda semua, mari kita ikuti bersama-sama. Saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam rangka menyambut perubahan yang disruption atau yang tidak terduga ini, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Tidak hanya disertai dengan kapasitas kecerdasan intelektual saja, itu mungkin kecerdasan juga emosional, sosial, dan spiritual. Di samping itu juga dipersiapkan bagaimana mahasiswa mempunyai karakter yang baik, mempunyai kemampuan adaptasi yang bagus, dan tentu tadi berbicara soal bagaimana dilatih tingkat kemandirian. Saya tadi menyampaikan kuliah itu tidak hanya mengejar ijazah, tapi berbicara tentang menangkap peluang, kesempatan, berbicara tentang kira universitas kita ini berbeda dengan universitas. Dari sejak awal adik-adik mahasiswa itu dilatih untuk hidup mandiri sebetulnya, ya. Bisa mengatur waktu, bisa memanajemen waktu sehingga selesai sesuai dengan jadwal. Artinya dari sejak
dini, mahasiswa UT itu sudah dilatih juga sebetulnya tentang berbicara kemandirian, berbicara mungkin ke depannya tahapan entrepreneurnya, karena terbiasa untuk mengatur waktunya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya UT dari Kuningan yang memang tidak pernah surut mahasiswanya ya, ini terus meningkat, ini menambah ya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini sebagaimana kita maklum bersama merupakan kekuatan modal utama untuk membangun sebuah daerah. Saya kira itu. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan yang telah memilih UT sebagai wahana atau alat untuk meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, dan kapabilitas di bidang pendidikannya, khususnya pendidikan tingginya. Nah, pilihan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk memilih UT sebagai instrumen untuk mewujudkan impian masa depan yang lebih baik itu merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat, dan saya katakan sebagai yang bermartabat. Betapa tidak bahwa pilihan masyarakat untuk berkuliah di UT ini adalah pilihan yang benar-benar ingin mewujudkan jati diri seutuhnya. Nah, melalui kegiatan apa yang kami sebut sebagai layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh, kami ingin membekali mahasiswa dengan berbagai pemahaman, khususnya pemahaman pendidikan tinggi jarak jauh itu seperti apa, bagaimana operasionalnya seperti apa, dan yang tidak kalah pentingnya di dalam kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi orientasi studi mahasiswa baru, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, workshop tugas dan klinik ujian. Ini yang ingin kami harapkan, bahwa seluruh mahasiswa UT itu mendapat bekal yang cukup untuk studi di universitas terbuka, karena secara operasional atau proses pembelajaran di UT itu berbeda dengan di perguruan tinggi tatap muka, di mana di UT lebih banyak dituntut mahasiswa itu sebagai subjek belajar, sebagai pembelajar mandiri, ya seperti itu. Oleh karena itu kami berkewajiban untuk memberikan bekal bagaimana mahasiswa kami ini bisa bertahan, ya, yang tadinya semenjak di SD, SMP atau di SLTA mereka lebih banyak bertatap muka dan dibimbing oleh guru-gurunya. Nah, di UT berbeda. Mereka ingin kami dorong menjadi insan-insan akademis yang mandiri melalui proses belajar mandirinya. Namun demikian UT juga di dalam proses pembelajarannya sudah barang tentu UT juga memberikan bantuan-bantuan belajar kepada mahasiswanya. Nah, proses-proses ini yang ingin kami kenalkan dan ingin kami bekali kepada mahasiswa baru khususnya, agar mereka tadi bisa belajar di UT dengan nyaman, dengan fleksibilitasnya, dan bisa yang utama adalah bertahan dan mempertahankan daya juang dan semangat belajar dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dengan demikian, maka ketika memulai proses pembelajaran, mereka sudah benar-benar siap menjadi mahasiswa UT itu, yang tidak harus tergantung kepada dosen-dosennya, tidak harus tergantung kepada tutor-tutornya, tetapi satu hal yang perlu direfleksikan oleh mahasiswa itu bahwa ketika mereka itu menjadi mahasiswa UT, maka mereka harus pandai-pandai memanage dirinya sendiri, karena kami ingin menciptakan bahwa mereka lah sebagai subjek belajar. Kalau mengenai kesempatannya sendiri seperti apa sih Pak? Ya maaf dalam tanda kutip ya, masyarakat mungkin masih ada barangkali beranggapan bahwasanya ada perbedaan kaitan dengan kesempatan untuk baik itu karir atau apa ke depan, supaya masyarakat juga paham UT itu seperti apa gitu ya. Ya, baik. Universitas terbuka ini justru lahir
ada itu yang pertama adalah sudah jelas. Kami itu lahir untuk masyarakat Indonesia. UT ini milik bersama masyarakat Indonesia, mobil khusus masyarakat di Kabupaten Kuningan. Ya. Jangan pernah ragu lagi, pertama dengan status UT. Sekarang UT sudah berstatus sebagai salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, ini status yang tertinggi di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Nah, sudah barang tentu capaian UT menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di UT itu tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang dilaksanakan melalui tatap muka. Ya. Nah, pada abad ini, di mana dunia berkembang sangat dinamis, dunia kerja juga berkembang sangat dinamis, maka hal yang menjadi prasyarat untuk mengimbangi itu sebetulnya hanya pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh. Ya. Karena di pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh ini masyarakat bisa sangat fleksibel. UT itu sangat inklusif, menjadikan akses bagi siapapun. Nah, selanjutnya, bagaimana pembuktian kualitas pendidikan di UT itu? Ya. Kalau kita runut ya, pada saat penerimaan PNS tahun 2019, justru lulusan UT yang diterima paling banyak di negeri. Ya. Pada tahun 2019 yang kemudian diangkat tahun 2020, dari formasi yang diisi oleh lulusan UT sebanyak 9.346. Nah, ini sangat jauh dengan peringkat keduanya yang hanya memperoleh tempat di menjadi PNS hanya 3.000. Dan lulusan UT yang paling banyak. Jadi jangan khawatir bahwa di instansi pemerintah banyak lulusan UT yang mengisi pos-pos yang memang diperlukan sesuai dengan kompetensinya. Ya. Kemudian juga terus berkembang dengan ASN dalam bentuk P3K-nya. Itu hampir setiap masa penerimaan P3K mayoritas diduduki oleh lulusan-lulusan UT. Jadi jangan khawatir dengan itu, dan ini sekali lagi membuktikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh UT ini mampu bersaing, mampu secara kompetitif dan secara berkompetisi di dunia kerja ini dengan baik, gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Rektor. Tambahan Pak Kadis ya, kaitan dengan hadirnya UT di Kabupaten Kuningan. Silakan Pak Kadis, Pak Elo. Ya, jelaskan UT ini perguruan tinggi negeri yang pola pembelajarannya adalah jarak jauh. Dia artinya tidak ada masalah sih sebetulnya, karena hari ini bagaimana penyesuaian pendidikan bagi orang yang sudah bekerja itu mendapat akses yang mudah begitu. Karena waktu misalnya tidak bisa ke kampus secara full, dengan pola universitas terbuka ini juga salah satu memberikan kemudahan. Yang jelas UT ini adalah perguruan tinggi negeri kan begitu. Jadi kalau perguruan tinggi negeri ya apa artinya, apa yang harus diragukannya. Jadi saya di Dinas Pendidikan mendorong ya dari semua satuan guru lah ya yang berminat untuk melanjutkan atau memulai, ya misalnya memilih UT juga tidak salah pilih. Seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis juga Pak Rektor atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi kegiatan kami dalam rangka mengikuti atau meliput kegiatan OSMB yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka Bandung bertempat di SMK Negeri 3 Kabupaten Kuningan. Untuk itu saya bertugas pada kesempatan episode hari ini di hari
Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Yahya pamit undur diri untuk Fakta Presisi Kabupaten Kuningan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.